Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yuliana dengan nomor pokok mahasiswa A201049. Saya berasal dari kelompok A plus B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan atau stimulasi dari reseptor ke sistem saraf pusat untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh dari tubuh, ke efektor. Sistem saraf pusat sendiri memiliki fungsi yang pertama sebagai input sensorik. Jadi menerima rangsangan atau stimulasi kemudian diantarkan ke otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diperoleh dari tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, output motorik, di mana mengirim impuls ke reseptor. Efektor, baik sel yang akan menghasilkan respon tubuh sel atau jaringan ya lebih tepatnya. Kemudian tadi sudah dijelaskan pengertian dan fungsinya. Ini struktur sel saraf ya. Jenis sel saraf itu terdiri atas dua. Yang pertama neuron sama neuroglia. Neuron itu dia berfungsi sebagai transmisi impuls saraf, kemudian neuroglia dia menunjang neuron. Dari neuron ini ada 4 penyusunnya. Yang pertama itu badan Golgi. Badan Golgi itu dia berfungsi sebagai pengatur metabolisme saraf. Kemudian yang kedua, dia itu menerima sinyal dari neuron, kemudian membawa sel ke badan sel. Kemudian yang ketiga itu ada akson, di mana akson itu berfungsi sebagai menghantarkan neuron potensial aksi menjauhi badan sel dan menghantarkan ke sel lainnya. Kemudian yang kedua itu badan Golgi ya, neuroglia maksudnya. Sel glia atau neuroglia merupakan dia itu hanya terdapat di sistem saraf pusat saja, terdiri dari mikrodermal dan atrosit. Kemudian bagaimana mekanisme kerja sistem saraf sendiri itu? Jadi sistem saraf itu pada awalnya dimulai dengan dia mengenal informasi nih atau pengalaman sensorik yang kemudian merangsang sensoriknya tersendiri. Sensorik itu, reseptor sensorik itu berupa seperti mata, reseptor auditori, visual, sama taktil, peraba gitu ya. Kemudian dibawa oleh neuron aferen, di mana sinyal tersebut dibawa menuju ke sistem saraf pusat. Nah, dari sistem saraf pusat ini ada berbagai tahap yang tadi awal dijelaskan ya, kayak input sensorik, integrasi, dan output. Diolah, kemudian menghasilkan respon, kemudian itu sinyal tersebut dibawa lagi oleh neuron aferen. Kemudian membawa sinyal ya dari otak menuju organ efektor. Organ efek itu ada otak sama otot. Nah, dari sinyal itu sampailah ke organ efektor, kemudian timbullah respon motorik. Itu kurang lebih ya mekanisme kerja sistem saraf. Kemudian sistem saraf tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat itu terletaknya ya di bagian tengah tubuh, di bagiannya. Terus dia itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua itu sistem saraf tepi. Tepi itu dia terletak di seluruh tubuh terkecuali sumsum tulang belakang dan otak. Dia itu terdiri dari aferen dan eferen. Kalau aferen itu aferen itu membawa informasi ke sistem saraf pusat,
Kemudian dari sistem saraf pusat itu memerintahkan ya, ada sinyal sendiri, kemudian yang melaksanakan itu, efren gitu. Jadi efren itu, sebagai perintah dari afren. Nanti si efren itu akan menghasilkan respon atau tindakan motorik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.